Iya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujud Sumping di program Visiting Practitioner di P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ini adalah program yang menghadirkan praktisi khususnya di bidang-bidang dalam ruang lingkup program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Saat ini ya STI Sirojul Falah Bogor memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah S1 atau Sarjana Pendidikan Agama Islam, yang kedua adalah program Sarjana Ekonomi Syariah, kemudian yang ketiga adalah program Sarjana Hukum Keluarga Islam, dan yang terakhir adalah program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi hari ini ya ini adalah secara spesifik adalah visiting practitioner untuk program studi Hukum Keluarga Islam ya. Hari ini sangat spesial karena kita kehadiran dengan Ustadz yang sangat luar biasa nih, Ustadz Kandidat Dr. Abdul Aziz, MPD. Ya, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Anda Prof. Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. barakallahu fiik ya. Kita akan membahas hari ini ya terkait dengan bagaimana sebenarnya mewujudkan keluarga yang sakinah, mungkin tambahan mawaddah warahmah ya, utamanya di era digital sekarang ini ya. Karena saya rasa ini menjadi topik yang menarik gitu ya. Mungkin saya ini dulu ini Ustaz, apa kemarin tuh saya ada cerita, ada kebetulan ada 3 orang saudara gitu ya. 3 orang saudara laki-laki semuanya gitu ya. Dan ketiganya itu sudah menikah, ketiga-tiganya itu sudah menikah dan sudah punya anak, bahkan sudah ada 2 itu yang sudah punya cucu gitu ya. Jadi berarti kan usia pernikahannya itu adalah antara 10 sampai 15 tahun gitu ya. Tapi kemudian ini biasanya memang kalau secara siklus keluarga itu ya jadi hal yang perlu hati-hati ya. Jadi bukan hanya kalau ada satu teori mengatakan itu tahun pertama itu adalah semacam kayak apa ya penyesuaian sehingga dianggap itu sebagai apa ya kayak dalam tanda petik itu kayak neraka gitu ya 1 tahun pertama gitu ya. Tapi kemudian tahun-tahun berikutnya akan lebih landai, kemudian akan lebih harmonis. Tapi nanti pada masa-masa tertentu gitu ya itu ternyata mengalami goncangan yang sangat dahsyat gitu ya. Nah sehingga kemudian bagaimana upaya ya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting sekali, baik baik secara teoritis ataupun secara praktis ya. Kita sapa juga, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Neng Lilis, ada Ibu Irma, ada Ibu Sumarti, ada Betty Purnamasari, ada juga ini Ibu atau Teteh semuanya ya, mungkin Teteh ya. Nina Fitriana, terima kasih yang sudah hadir nih. Yang pasti ini ya Pak Ustaz Abdul Aziz kayaknya nih.
Baik, menarik sekali Bang ininya ya. Jadi latar belakang kenapa topik ini menarik dan saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir tapi akan berterusan karena memang selama manusia itu selama manusia itu masih berkeluarga ya pasti akan banyak masalah yang dihadapi ya. Utamanya nanti kaitannya dengan bagaimana ya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mungkin ya keyword awalnya itu ketika bicara tentang keluarga sakinah bukan berarti juga istilahnya itu damai tanpa ada konflik, tanpa ada istilahnya itu kerenggangan gitu ya. Jadi ibarat katanya itu kalau ibarat sayuran itu kalau tanpa garam itu katanya kurang enak gitu ya. Jadi kayak dalam keluarga itu ya mungkin ya ada tentu saja ada konflik-konflik kecil. Belum lagi tadi ya ketika sudah memasuki mungkin usia pernikahan 10, 15 tahun itu biasanya ya banyak hal yang kemudian menjadikan ya baik itu suami ataupun istri ya perlu kembali merefresh ya dari perjanjian awal, dari akad awal dan juga mungkin ada hal-hal tips nanti mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz nih ya. Dan tamu kita hari ini ya, tamu sekaligus sahabat luar biasa ini ya, inspirasi saya nih Ustaz Abdul Aziz ini ya. Beliau juga dosen dan juga sekarang sebagai P3K penyuluh ya, penyuluh di kantor urusan agama ya, Kabupaten Bogor. Jadi sangat tepat sekali dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengambil hikmah, kita bersama-sama mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, jadi nanti seperti biasa lebih kurang dalam 30 ya menit nanti Ustadz Abdul Aziz akan memberikan pemaparannya ya setelah itu nanti baru kita akan diskusi bersama ya terima kasih kepada Abah Suhendi juga yang sudah hadir ya nanti kita bisa diskusi dan mungkin nanti akan banyak belajar juga nih ke Ustadz Abah Suhendi nih ya terkait dengan bagaimana nih mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah nanti kita akan undang di sesi diskusi ya jauh-jauh dari Sukabumi nanti Abah Suhendi harus memberikan inspirasi juga nih kepada kita bagaimana nih dalam kaitannya dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz MPD untuk memberikan pencerahannya. Fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz, mangga. Sudah ada ya, Pak Siap, Dokter? sudah kelihatan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kakanda Prof. Dr. Abdul Misna Umay, MH, MPD, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir untuk senantiasa memberikan bukan wejangan ya, bukan eh, sesuatu yang akan menggurui, tapi kita ini lebih ke sharing, lebih ke berbagi. Kita sebagai teman semuanya, sebagai sahabat, mungkin pada saat ini yang diberikan mandat untuk memberikan materi pada malam ini adalah saya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun keluarga sakinah di era digital, di era yang dimana serba digital ya. Jadi membangun keluarga sakinah ini bagaimana sih supaya tetap harmonis, supaya tetap ada dalam kasih sayang yang penuh gitu ya. Nah, kenapa? Apa aja tantangannya? Bagaimana peluang yang harus kita laksanakan? Nah, mungkin ini tentunya yang pertama adalah pemahaman agama yang mendalam ya. Tak lupa juga sahabat-sahabat yang telah hadir, ada Bu Neng Lilis, Teh Irma, Bu Sumarni, Teh Betty, dan sahabat-sahabat yang lain kita insya Allah akan lebih menggali bagaimana potensi-potensi pemahaman-pemahaman agama tentang keluarga sakinah ini. Nah, tentunya yang pertama teman-teman bahwa untuk menciptakan keluarga yang harmonis,
keluarga yang baik itu memerlukan pemahaman agama yang mendalam. Tentunya yang pertama, dasar utama itu adalah membangun keluarga sakinah ini adalah dengan semakin mendalami pemahaman agama di antara kedua belah pihak, baik antara suami maupun dengan istri. Tahu nih mana hak sebagai seorang suami, mana hak sebagai seorang istri. Apa aja hak-hak suami terhadap istrinya? Apa aja kewajiban-kewajiban istri terhadap suami? Begitupun sebaliknya. Dan ini fungsi yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ajaran Islam tentang keluarga, tentang pernikahan, peran suami istri. Nah, bagaimana eh, peran seorang suami ini di dalam keluarga, menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin bagi keluarganya, menjadi suri tauladan, menjadi uswah bagi keluarga terdekatnya, bagi istri, bagi anak, ya. Kenapa ini sangat perlu, penting untuk dipahami oleh para suami, oleh para istri juga, karena tidak lepas antara hubungan keluarga itu di antara suami dengan istri. Peran suami istri ini menjadi pedoman yang sangat penting tentunya di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, bagaimana selanjutnya supaya keluarga ini semakin harmonis, keluarga ini semakin damai, semakin tenang? Tentu ini diperlukan komunikasi yang efektif dalam keluarga. Terkadang kurangnya komunikasi yang baik, ya, komunikasinya tidak terbuka, ya. Kenapa komunikasi harus terbuka? Nah, kenapa harus jujur? Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, ya. Ketika ada masalah di keluarga, ada problem, berarti ini ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Akibat apa? Akibat tidak adanya keterbukaan antara suami dengan istri ataupun antara istri terhadap suami. Yang kedua, dengarkanlah curhatan suami, dengarkanlah curhatan istri. Kedua belah pihak itu dengan bijak. Memahami perspektif pasangan dan anak-anak untuk membangun empati. Jangan sampai ketika istri mau curhat, kita abai. Jangan sampai ketika kita ingin curhat, istri mengabaikan. Dan ini juga yang perlu komunikasi yang tetap dijaga, ya. Yang selanjutnya, hindarilah konflik sebetulnya, ya. Walaupun memang di dalam berkehidupan keluarga, kata Pak Dokter tadi, tidak adanya, bukan tidak adanya konflik, bukan tidak adanya perbedaan pendapat, bukan tidak adanya apa namanya masalah, bukan. Justru dengan adanya masalah, dengan adanya konflik, jadikanlah, hadapi dengan sesuatu yang bijak. Seperti itu, ya. Aduh, ada telepon. Ya, seperti itu. Nah, jadi hindarilah sebisa mungkin konflik ini. Kenapa harus dihindari? Ketika ada konflik harus bagaimana? Carilah solusi bersama. Ya, kenapa? Untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan komunikasi yang efektif di dalam keluarga, insya Allah ini akan lebih menjaga keharmonisan untuk keluarga di masa yang akan datang. Jadi setiap apa perjalanan keluarga lika-liku yang terjadi, insya Allah bisa dihadapi. Ya. Selanjutnya, apa sih manfaat teknologi untuk keluarga? Ya, karena kita sekarang di zaman era digital. Nah, manfaat teknologi untuk keluarga. Yang pertama tentu mempererat silaturahmi. Izin Kanda telepon sebentar ya, penting kayaknya ya. Sebentar ya. Silakan, silakan. Baik, terima kasih ya. Luar Nah, biasa nih Ustadz Aziz tadi untuk apa pengantar awalnya ya, karena kaitannya nanti dengan apa dengan apa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Karena betul tadi ya. Dan ini juga langsung ada pertanyaan dari Bu Irma juga nih ya terkait dengan apa dengan istilahnya itu gimana nih ya. Secara teori itu sudah bisa gitu ya. Secara teori itu paham, tahu, tapi
dalam prakteknya kok berbeda gitu ya. Ini tentu nanti kita sikapi nih dengan dengan baik ya. Jadi gimana triknya ketika ternyata orang itu udah tahu ya, sudah tahu hak dan kewajiban, tapi ternyata masih saja. Kita lanjut dulu ya ke Ustadz Siap. Abdul Aziz. Oke, Silakan Ustadz. kebetulan ada telepon. Mohon maaf, penting barusan. Ya, siap, Oke, lanjut, lanjut. ya. Nah, Selanjutnya nih, apa sih sebetulnya manfaat teknologi untuk keluarga? Karena sekarang kita hidup di mana zaman sekarang ini tidak lepas dari gadget ya, tidak lepas dari handphone, tidak lepas dari internet gitu ya. Bagaimana yang jarak antar yang tadinya jauh bisa menjadi dekat gitu ya, yang tadinya dekat bisa menjadi jauh gitu ya. Nah, ini adalah manfaat teknologi untuk keluarga. Yang pertama ini mempererat silaturahmi. Jadi dengan teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan keluarga, dengan istri, anak yang jauh sedang kuliah, adik yang jauh sedang bekerja, orang tua yang jauh sedang di perantauan dan yang lain sebagainya, istri sedang jauh dari suami dalam keadaan bertugas. Nah, manfaatnya dengan berkomunikasi baik melalui WhatsApp, melalui telepon dan yang lain sebagainya, ini menjadi salah satu eh, memperkuat tali kasih sayang, memperkuat tali cinta kasih di antara suami dengan istri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Ya, artinya akses informasi dan edukasi ini mudah sekarang melalui internet. Apapun yang kita butuhkan, tanya Mbah Google. Ya, apapun yang kita inginkan, tanya YouTube. Apapun yang kita inginkan, klik di HP. Makanya disebut smart phone gitu ya. HP yang pintar, HP pintar. Artinya semua segala apapun semua sudah ada di internet. Nah, dengan adanya teknologi ini manfaatkan. Oh, bagaimana nih saya tidak tahu bagaimana cara kiat-kiat supaya suami kita sayang terhadap kita. Bagaimana cara-cara untuk membahagiakan istri kita. Bagaimana kiat-kiat cara-cara untuk membahagiakan suami atau pasangan kita. Semuanya kita manfaatkan dengan baik. Yang selanjutnya ini bisa menjadi hiburan yang sehat ya dengan adanya teknologi ini. Kenapa kita bisa mencari hiburan yang positif, berkualitas ya melalui YouTube, melalui apa internet dan yang lain. Ini akan menjadikan sesuatu hal yang lebih menyenangkan. Karena nanti hormon endorfin kita keluar. Hormon bahagia kita keluar gitu ya. Ketika kita selalu menggunakan segala sesuatu itu dengan baik, dengan positif, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mengelola penggunaan gadget ini? Bagaimana mengelola penggunaan handphone, misalkan? Yang pertama, tetapkan aturan penggunaan HP gadget itu bersama anak. Kita harus mempunyai aturan yang baku di dalam keluarga. Kita jangan takut, kita jangan ragu buat aturan. Misalkan kalau saya jam 21.00 tidak boleh lagi menggunakan HP untuk anak. Tidur, istirahat. Misalkan. Atau di keluarga bapak, misalkan di keluarga teteh, di keluarga ibu. Anak-anak batasi waktu. Untuk anak sehari 10 menit. Sehari sekali lihat 5 menit. Silahkan. Bagaimana komitmen yang dibuat itu adalah untuk kelangsungan kehidupan, kebaikan, kebahagiaan keluarga yang harmonis. Ya. Yang selanjutnya, ajarkan anak untuk menggunakan teknologi secara bijak, secara bertanggung jawab. Jangan sampai anak melihat hal-hal yang tidak baik. Karena sekarang konten-konten di HP itu, apalagi ketika anak melihat ya, banyak situs-situs yang tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur misalkan. Dan sekarang semuanya terbuka. Awasi anak kita, monitor anak kita, membuka apa anak kita, mempelajari apa anak kita. Dan ini ajarkan sejak dini kepada anak. Nah, tidak boleh melihat yang ini, lihatlah yang ini. Nah, harusnya yang ini ya. Terus berikan masukan, terus monitoring, terus
awasi secara bijak. Selanjutnya, batasi waktu bermain, ya, batasi waktu bermain HP, batasi waktu bermain gadget, ya. Dorong aktivitas yang positif. Teteh, AA, jangan lihat HP terus, main yuk. Kalau masih kecil anaknya ajak main dengan hal yang lain selain gadget. Berikan pemahaman-pemahaman yang membuat rangsangan otak anak ini bisa menerima dengan baik. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang bisa meluluhkan anak kita. Rangkul anak kita, ya, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Supaya apa yang kita sampaikan, nih, mereka langsung dapat mencerna, mereka langsung dapat menerima seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang terpenting. Bagaimana sih menjaga keharmonisan rumah tangga? Karena kebanyakan tadi kata Pak Prof. Dr. Misno gitu ya, udah punya anak dua gitu ya, sudah menikah 10 sampai 15 tahun, tapi tiba-tiba ada ujian yang sangat besar. Ya, terkadang suami tidak terbuka sama istri atau istri tidak terbuka terhadap pasangannya. Ya, kita melihat situasi dan kondisi. Terkadang, oh kenapa si istri tidak mau terbuka? Oh ternyata suaminya seperti ini. Suami tidak terbuka terhadap istrinya, kenapa? Oh ternyata seperti ini. Dan ini menjadi salah satu introspeksi di antara kedua belah pihak. Kenapa? Apa sih kiat-kiat keharmonisan di dalam rumah tangga? Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama tentu bisa saling menghargai dan menghormati antara suami dengan istri. Istri menghormati, istri menghargai suami, istri bisa menerima. Apapun keputusan suami yang selama itu tidak merugikan seorang istri dan itu hanya akan mendapatkan tujuannya adalah untuk sebuah keharmonisan, ya ikuti, ya. Yang selanjutnya membangun komunikasi yang terbuka, yang jujur. Ketika ada masalah selesaikan dengan baik. Ketika datang masalah komunikasikan dengan baik, ya. Ketika tidak bisa dikomunikasikan, nah itu baru nanti itu di luar layarnya, ya. Jadi, oh ternyata tidak bisa dikomunikasikan. Kita sudah jujur salah, sudah berkomunikasi secara terbuka masih juga salah. Nah, ini berarti ada yang salah. Apakah itu di suaminya, apakah itu di istrinya? Makanya ketika teman-teman ada masalah di dalam keluarga, carilah orang yang tepat untuk sharing, untuk berbagi. Karena masalah ini bukan untuk dipendam sendirian. Bahaya ketika teman-teman punya masalah dengan suami, teman-teman punya masalah dengan istri. Hanya dipendam dengan sendiri itu akan menghasilkan penyakit mental yang sangat mengerikan. Ketika mentalnya sudah sakit karena permasalahan yang begitu rumit, tidak dibagikan bersama orang lain, artinya dengan orang yang tepat ya. Jangan sampai kita bercerita atau sharing, berkomunikasi dengan orang yang ember, kata orang sekarang gitu ya. Artinya apa? Yang selalu membocorkan, akhirnya semuanya tahu. Makanya carilah orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang paham, oh ini bisa menjaga rahasia saya. Oh ini adalah orang yang tepat untuk tempat saya sharing, tempat saya bercerita. Ya, silahkan terbuka dengan orang yang kita percaya, orang yang anggap kita ini tepat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika komunikasi tidak lancar, ada masalah yang sangat rumit di dalam keluarga, itu ternyata dipendam oleh sendiri dan itu yang sangat berbahaya. Selanjutnya, menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Sekecil apapun, berikanlah pelukan, berikanlah sapaan, berikanlah panggilan, ya, sama pasangan sayang lagi apa, yang lagi apa, beb lagi apa, hani makan hiu dan yang lainnya. Jangan sampai menyebut nama kepada pasangan kita. Gus, kemana Gus? Jangan sampai seperti itu. Ani, Ani ya. Tidak boleh seperti itu. Panggillah dengan nama-nama kesayangan.
sayang, cantik, lagi apa, bebek, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Itu adalah untuk menstimulus rangsangan di dalam otak istri. Ya, walaupun istri lebay, tapi dalam hati istri yang paling dalam, mereka pengen dimanja, mereka pengen disayang, mereka pengen dipanggil dengan panggilan yang istimewa di antara yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kalau tadi kita fokus terhadap pasangan. Sekarang kita menanamkan nilai-nilai positif pada anak kita. Apa aja yang harus diterapkan? Apa saja yang harus kita berikan sejak dini terhadap anak-anak kita? Yang pertama adalah pendidikan agama. Ya, berikanlah pendidikan agama sedini mungkin. Dari mulai PAUD, ya, dari mulai TK sudah diajarkan bagaimana cara makan yang baik, bagaimana doa makan, doa sesudah makan, doa bangun tidur dan lain sebagainya. Walaupun itu di sekolah yang mengajarkan gurunya, tapi ketika pulang sekolah kita monitor, kita periksa, kita ajak ngobrol. Itu adalah salah satu cara untuk menerapkan pendidikan agama sejak dini terhadap anak kita. Yang kedua, latih, didik anak kita, ajarkan anak kita tentang moral, tentang kejujuran, tentang rasa tanggung jawab, tentang disiplin. Dan ini akan menjadikan budaya yang sangat baik untuk anak kita apabila diajarkan dari sejak dini. Selanjutnya, ajarkan etika. Tanamkan etika sejak dini. Bagaimana cara sopan santun, bagaimana cara akhlak kita kepada dari yang kecil kepada yang besar, ya, dari kakak kepada adik, dari adik kepada kakaknya harus seperti apa, ya, dari AA terhadap adiknya, dari teteh terhadap adiknya seperti apa. Ini diajarkan. Hormat kepada orang tua seperti apa. Salim ketika mau berangkat ke sekolah, cium dahinya, cium keningnya, peluk seperti itu. Ini akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, ketika si anak sudah diajarkan agama, diajarkan moral, diajarkan etika, bagaimana menghargai perbedaan dengan temannya di sekolah, di keluarga kita ajarkan. Semua berawal pendidikan terbesar, pendidikan terpenting itu adalah di dalam keluarga. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana menanamkan karakter. Ajarkan sifat-sifat mandiri, sifat-sifat yang kreatif, yang inovatif. Oh, Dede di sekolahnya belajar apa, nak? Oh, Dede sudah belajar menggambar. Dede sedang belajar mewarnai dan lain sebagainya. Berikan apresiasi walaupun itu di mata kita kurang sempurna, belum sempurna. Tapi pujilah anak, hargai perolehan anak di sekolah sejak dini dari TK, ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, terus hargai sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Supaya ini menjadikan anak-anak kita tadi belajar menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mempunyai sifat sopan santun, yang mempunyai etika, yang bisa disiplin, yang bisa kreatif nantinya, yang bisa memberikan inovasi apapun, ya. Dan ini dimulai dari keluarga tentunya. Selanjutnya, peran orang tua dalam pengasuhan digital. Dan ini sangat penting bagi Bapak Ibu, bagi teteh-teteh, akang semuanya yang sudah menjadi orang tua, ya. Bagaimana sih kita sekarang cara eh, mengatur, mengawasi, memberikan pendidikan lewat asuhan digital ini, ya. Pertama, yang harus paling penting ini adalah bisa menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi suri tauladan. Orang tua itu harus menjadi panutan anak dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai ketika anak ini dilarang bermain HP jam 10 malam, ternyata ayahnya masih main HP.
ibunya masih teleponan, ibunya masih nonton YouTube. Matikan terlebih dahulu ayah dan ibunya HP-nya, baru kita bisa melarang anak. Oh iya, ayah, bunda sudah mematikan handphonenya. Anak dengan stimulus rangsangan tersendiri akan mengalir di otaknya secara alami. Tapi ketika kita melarang anak kita untuk tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh menggunakan HP, sedangkan kita masih main HP, masih teleponan, masih itu kan tidak akan bisa. Kenapa? Yang pertama harus menjadi uswah, harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, berikanlah edukasi, ya. Ajarkan, Dek, ketika Dede, ketika AA menggunakan HP, ini loh yang tidak boleh dibuka. Ini loh yang tidak boleh dilihat. Ini yang harus AA lihat. Ini yang harus teteh pelajari. Ini yang harus teteh tonton. Terus seperti itu. Berikanlah edukasi yang positif. Yang selanjutnya, memantau tadi aktivitas anak ketika dalam menggunakan gadget. Awasi anak kita yang menggunakan, baik dia punya Facebook, awasi Facebooknya nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua menjadi apa eh, pengawas terbaik buat anak kita, ya. Berikan bimbingan-bimbingan yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai lepas kontrol, ya. Jangan sampai apa namanya, ketika kita tidak memberikan pengawasan, tidak memantau anak kita, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Seperti yang sudah kita banyak ketahui di era zaman digital sekarang, banyak seorang anak membunuh ibu, seorang anak berani membunuh ayah. Bayangkan betapa ngerinya kita. Itu akibat apa? Akibat tidak adanya monitoring, akibat tidak adanya pantauan aktivitas anak. Kegiatan anak apa saja tidak bisa kita pantau. Dan inilah tujuan manfaat dari peran orang tua dalam pengasuhan di era digital. Selanjutnya, jagalah interaksi fisik dalam keluarga. Ya, dari mulai makan bersama. Jangan sampai ayahnya makan di warung, istrinya makan di sekolah, anaknya di rumah sendirian. Sedih ini. Kenapa? Hal-hal terkecil sekalipun ini adalah salah satu langkah-langkah untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis. Kalau bisa makan berjamaah di rumah, yang makan di rumah ya bareng, callingan silahkan. Oh iya, mau makan-makan sama apa, mau dimasakin apa, itu akan menjadi interaksi yang sangat positif. Oh, ayah pengennya nasi goreng, nasi kebuli. Jangan yang susah-susah ya, Prof. Minta yang mudah-mudah saja. Yang memungkinkan istri kita atau suami kita atau pasangan kita bisa untuk membuatnya. Jangan sampai pulang ke rumah yang pengen makan apa? Hot dog. Pengen makan apa? Sate. Ya, yang mudah-mudah aja lah, gitu ya. Nasi goreng, ceplok telur, atau tumis kangkung, dan yang lain sebagainya. Hargai peran istri, hargai peran suami. Semuanya insya Allah ini akan menjadi lebih indah di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selanjutnya, belajar bermain bersama juga. Jangan sampai anak hanya bermain sendirian, belajar melukis pulang ke rumah dari sekolah gitu ya, temani, bimbing, ya, temani anak kita. Oh, dede lagi apa? Lagi menggambar. Boleh nah ayah ikut. Oh, boleh nih ayah mewarnainya yang ini, bunda yang ini. Ini akan menjadi interaksi yang positif. Mereka merasa bahwa ayah dan ibunya ini selalu ada untuk dia, selalu ada untuknya. Nah, ini sangat penting. Yang ketiga, belajar beribadah bersama. Ketika di rumah, yuk belajar. Kita jadi imamnya. Istri sama anak jadi makmum. Beres selesai sholat, cium tangan, cium keningnya, cium tangannya, peluk erat anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita. Dan ini akan menjadi lebih lebih keharmonisan yang sangat luar biasa untuk keluarga. Ya. Dan ini insya Allah nanti akan lebih memudahkan kita untuk mencapai keluarga yang harmonis. Yang selanjutnya, mempertahankan kasih sayang dan keberkahan.
ya. Jadi membangun keluarga sakinah di era digital sekarang ini, tentu kita harus punya komitmen yang kuat. Jangan sampai, oh kiat-kiat ini kita harus punya komitmen nih. Laksanakan mulai dari hal yang nomor satu, dua, sampai selanjutnya. Ya, kenapa? Ketika ada usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, komitmen yang luar biasa, insya Allah semua akan tercapai mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak Dokter. Insya Allah selanjutnya kita sharing, kita berbagi, eh, kita diskusi saja, bukan menggurui. Kita hanya sharing, hanya berbagi ya, berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman di sini insya Allah lebih paham. Mungkin itu saja Pak Dokter. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa ya. Tadi materinya itu memang istilahnya itu apa ya? Memang memang seperti itu adanya gitu ya. Artinya itu secara teori itu memang sangat luar biasa gitu. Cuma memang dalam kehidupan sehari-hari ini ya kadang mungkin perlu apa ya? Perlu penyesuaian, kemudian juga komunikasi itu memang betul-betul perlu dibangun terus-menerus gitu ya. Nah, menarik nih. Nanti kita akan undang apa partisipan semuanya, ya, ibu bapak sekalian, dan semuanya yang mau bertanya nih. Tapi mungkin saya awali dulu. Nanti kalau mau bertanya boleh langsung ya. Boleh langsung secara di chat ataupun juga nanti boleh direct langsung istilahnya itu ini langsung membuka ininya ya apa mic-nya, mic-nya itu dibuka langsung boleh komentar juga nih ya. Oke, kita mulai dari yang ini dulu saat nih ya. Jadi menarik ini. Oh, dari yang pertama dulu nih, pertanyaan dari Bu Irma nih ya, pertanyaannya nih di chat room. Jadi contohnya seperti tadi penggunaan HP kalau orang tua ada kerjaan di sana tapi anak taunya orang tuanya main HP aja gitu ya. Jadi ini kaitannya sudah di pertanyaan pertama dengan ini. Jadi seperti apa nih sebenarnya nih? Jadi untuk istilahnya itu apa ya membuat ini ya, apa semacam tadi aturan itu agar kedisiplinan ya. Jadi kedisiplinan. Jadi kita teorinya tahu tapi ternyata kadang prakteknya itu agak sulit. Juga Betul. dalam hal mendidik anak ini teorinya kita tahu tadi nggak tahu tapi ketika anak itu nangis sebenarnya kalau ibu-ibu tuh biasanya nggak tega gitu. Betul. Ketika dikasih lagi. Nah, tipsnya kayak gimana Sat? Mungkin kita ini dalam dua Ya. tiga menit saja. Silakan Sat. Nah, ini pertanyaan dari Teh Irma ya. Contohnya Mhm, seperti tadi katanya penggunaan HP. Kalau ortu kan ada kerjaan di sana, tapi anak taunya mhm, ortunya main HP aja. Nah, betul mhm, ini kebanyakan seperti itu ya, Bunda ya, mhm, Teteh. Jadi mhm, misalkan nih, Teh Irma misalkan, betul saya ketika melarang anak saya misalkan, AA, Teteh, jangan gunain HP, udah simpan HP-nya. Sedangkan mhm, kita masih ada kerjaan nih. Gitu kan? mhm, Bagaimana mungkin kita harus melepaskan HP kita? Dan ini adalah betul. perang antara apakah kita harus mematikan HP kita sedangkan kita ada pekerjaan. Ketika kita menuruti anak gitu ya, bagaimana Mhm, ketika kalau dimatikan? Ini sebuah dilema. Nah, bagaimana seharusnya yang dilakukan? Berikan pengertian, berikan pengetahuan, berikan penjelasan kepada anak kita dengan lemah lembut. Insya Allah anak kita paham, mengerti. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang membentak. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar terhadap anak. Contoh seperti apa? Adek, itu pun nadanya sudah berbeda. Tapi mhm, bagaimana supaya anak kita paham ketika Bunda masih main HP karena ada kerjaan, sedangkan Dede dari tadi main HP terus nih. Seperti apa langkahnya? Kita dekati anak kita. Sayang, Dede kan udah main HP-nya dari tadi. Bunda sedang ada kerjaan nih. Nah, seperti kasih paham, kasih tahu. Oh, gitu ya Bunda. Iya. Jadi, Dede udah dulu ya. Bunda ini harus kerja dulu, tapi nanti Bunda kalau udah selesai kerjaan Bunda, Bunda juga akan simpan HP-nya. Tapi mohon Dede istirahat dulu. Dede sudah terlalu lama main HP-nya. Insya Allah anak akan paham. Ya, ketika diberikan nasihat-nasihat, rayuan-rayuan yang
bisa meluluhkan anak kita. Jangan sampai dari awal sudah ngambek ya gak akan mau anak kita. Sudah dengan Betul. nada-nada tinggi ya gak akan mau. Yang ada malah menjadi benci atau menjadi kurang empati terhadap. Mungkin itu saja Pak Dokter. Oke, iya kalau iya betul ya, seperti itu memang ya. Cuma kalau momennya ini juga ada nih, misalnya kalau anak itu mungkin dia belum ini ya, belum ngerti gitu ya. Kadang mungkin usia-usia kadang mulai dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan masih agak susah nih diajak dialog gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu apakah memang tetap tadi didisiplinkan, biar aja nangis gitu kan? Atau seperti apa nih batasnya ini? Kira-kira seperti apa nih saat ini? Ya, betul. Kalau masih tetap tidak mau misalkan si anak tetap Mhm. tidak paham terhadap situasi, berarti tadi, Prof, itu ada yang salah dari ibunya, ada yang Hmm. salah dari ayahnya, dari mulai Mhm. cara mendidik anak, dari mulai cara merayu anak. Kenapa? Karena anak itu ketika awalnya baik, rangsangan yang diberikannya positif, insya Allah anak Mhm. akan nurut, ya. Tapi Mhm. ingat tidak boleh memakai bentakan. Dan disinilah ujian terbesar buat ayah dan bunda ya, Mhm. gitu. Kadang gak kuat Iya emosi, pasti kan. akhirnya keluarlah bahasa-bahasa yang tidak baik, Betul. keluarlah bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan untuk anak kita. Dan ini yang menyebabkan penolakan terhadap anak terhadap ibunya, anak terhadap ayahnya. Insya Allah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halus, rayuan-rayuan apa terhadap anak dengan merangkulnya, insya Allah ini tidak akan apa membuat anak membangkang atau melawan ayah atau bundanya, insya Allah. Oke, luar biasa Sat ya. Artinya memang tadi ya komitmen dari orang tua ya, terutama dari Betul. ibu, terutama yang paling sering dekat kan ya Iya. dengan apa dengan anak gitu ya. Oke, Ustaz, saya mau nanya ini, mungkin kita dari awal dulu nih kan ada beberapa tuh biasanya kalau mulai awal pernikahan nih ya, awal pernikahan kan ada juga yang dia itu biasanya ada yang dia hanya ta'arufan gitu ya, dia tanpa pacaran misalnya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia kan ta'aruf tuh mungkin hanya ada yang sepekan, ada yang sebulan, ada yang ya setahun lah gitu saling kenal lah gitu ya. Nah ini kira-kira nih tipsnya seperti apa nih untuk pasangan yang memang istilahnya itu tadi tidak pacaran, kemudian dia hanya ta'aruf, waktunya mungkin terbatas, artinya belum betul-betul memahami dari karakter pasangannya masing-masing. Nah khususnya ini untuk mungkin untuk tahun pertama seperti apa sih tipsnya agar yang belum pernah pacaran, dia menikah melalui hanya ta'aruf atau mungkin ada yang dijodohkan seperti apa. Kemudian dalam menapaki di tahun-tahun pertama nih, ini tipsnya seperti apa nih, cara-caranya nih, Sat nih. Silakan, Sat. Oke. Betul, karena di dalam kehidupan yang serba era digital ini kan tidak sedikit teman-teman kita yang memutuskan untuk ya udahlah kita mah hanya ta'aruf saja gitu ya. Mhm. Ya udahlah kita mah hanya apa namanya langsung nikah aja, to the point aja gitu ya. Ternyata Mhm. sesudah menikah banyak hal-hal yang tak terduga, Iya, banyak betul. problem-problem, banyak perbedaan-perbedaan pendapat gitu ya. Mhm. Baik itu antara suami dengan istri, kok gini gitu ya. Akhirnya Mhm. bagaimana, makanya sekarang nih izin Kanda bahwa sekarang ini di kantor urusan agama se-Indonesia Mhm. sebelum melakukan akad pernikahan ini wajib dilangsungkan binwin. Apa Iya, itu? betul. Bimbingan Mhm. perkawinan, bimbingan Mhm. pranikah, kursus Mhm. pranikah gitu ya. Mhm. Bukan untuk apa-apa. Ini adalah tadi untuk menjaga hal-hal yang tadinya, oh saya nih masih ta'arufan, saya hanya kenal lewat akad. Saya Mhm. hanya kenal lewat misalkan media sosial. Saya Mhm. hanya kenal lewat dikenalkan oleh teman, oleh saudara. Mhm. Nah, sehingga tujuan dari bimbingan perkawinan ini, diadakannya bimbingan perkawinan ini di kantor urusan agama setempat, ini bisa mengenalkan satu sama lain apa tugas dan fungsi istri terhadap suami, suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya.
ini diajarkan, ini disampaikan di dalam bimbingan perkawinan. Sehingga ketika melaksanakan pernikahan ini tidak akan terlalu shock, tidak akan terlalu kaget gitu ya. Oh ternyata ketika suami saya, misalkan hal terkecil aja, berhubung ini Mhm. nikahnya apa secara ta'arufan gitu ya, kita tidak tahu ternyata suami kita senang jengkol, senang Iya, petai. betul. Terus sebaliknya si istri tidak suka. Suka, Oh, betul. ternyata makan petai seenaknya nih si suami. Akhirnya pas kencing bau misalkan gitu ya. Betul. Istri jadi ilfil, istri jadi tidak bisa menerima gitu kan. Tapi Mhm, ketika mhm, dilakukan bimbingan perkawinan sebelum pernikahan, kita akan minimal mengetahui dulu satu sama lain. Kita bisa mhm, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Ya, kalau kekurangan sudah tentu harus diterima apapun itu. mhm, Kalau kelebihan sudah tidak usah dibahas kembali. Tentunya yang mhm, terpenting ini adalah segala kekurangan suami, segala kekurangan istri. Buatlah komitmen dari awal. Ya, tali kasih, cinta kasih dengan adanya perbedaan ini adalah rahmat yakin. Ya, dengan saling menghargai, dengan saling mengerti, dengan saling memahami, insya Allah ini kanda akan menjadi salah satu jalan bagi kedua belah pihak. Walaupun mereka ini adalah eh, hanya kenalan sebentar, hanya mhm. kenal lewat eh, Facebook, lewat Betul, WhatsApp, ya, lewat sosial media dikenalkan ya. sosial Mhm, media dan mhm, lain-lain. Ya, mhm, seperti itu mhm, mungkin ya. Jadi yang terpenting itu adalah eh, walaupun perkenalannya hanya lewat media sosial, lewat ta'arufan saja, dan hal yang terpenting dilakukan oleh kedua pihak bagaimana saling mengerti dan menerima. Jadi mhm. jangan hanya mengerti saja, tidak mau menerima. Betul, Jangan betul, hanya betul. saja mau memahami tanpa dipahami terlebih dahulu. Hmm, Seperti itu. mhm. Oke, menarik Seth nih. Justru saya ingin mendalami lagi nih gitu. Jadi ini kan nanti ada manfaatnya banyak nih untuk masyarakatnya. Jadi betul tadi kan saling memahami, kemudian saling juga menerima kekurangan. Tadi disebutkan ya minimal satu orang itu yang satu suka jengkol, yang satu tidak suka jengkol gitu. Atau mungkin dia nggak tahu gitu, nggak tahu aja ketika sudah menikah ternyata apa? Ternyata misalnya nih suaminya itu misalnya ngorok misalnya gitu kan ya. Itu kan nggak enak banget gitu kan ya. Nah, Betul. kan gak nyaman banget gitu kan jadi apa Betul. ya, jadi pertanyaan tambahan pertanyaan berikutnya nih selama selanjutnya nih. Jadi sebenarnya seperti apa sih Ustaz, untuk bisa memahami dan menerima kekurangan orang lain, ada batasan nggak sih misalnya ternyata misalnya ada satu ini case ya ada satu teman itu ternyata istrinya itu dia tuh suka banget main game online istrinya Hmm. gitu ya bukan suaminya gitu ya. Nah, jadi istrinya itu suka 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 banget punya mania banget game online gitu ya. Jadi aduh ini susah gitu ya apa kayak gimana jadinya pas tahunya ya ketika sudah menikah gitu terus tadi yang satunya lagi ternyata pas menikah itu suaminya tuh dia ngorok gitu tidurnya itu kenceng lagi gitu aduh susah nggak bisa satu kamar jadi kayak gimana sih apakah ada batasan yang memang kita harus terima gitu ya atau mungkin harus kan agak sakit ini juga ya kalau kepikiran gitu nggak nyaman di hati gitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa nih tipsnya nih apakah tetap menerima atau mungkin ada komitmen-komitmen atau seperti apa ya ketika memang sudah menikah tapi ternyata keadaannya itu tidak sesuai nggak nyaman di hati gitu dan nggak Oh, cerita di awalnya gitu kan betul, nggak betul. dicerita gitu kan gimana saat tambahannya nih Oke, yang oke. lebih spesifiknya. Siap nih untuk terlebih dahulu untuk Mbak Irma sama-sama ya, Teh Irma. Betul betul. Mudah-mudahan jawaban yang tadi bisa diterima ya, khususnya untuk Teh Irma dan keluarga gitu ya. Kita sama-sama sharing di sini. Izin nih pertanyaannya Kanda yang barusan gitu ya. Ketika suami terlalu suka game online gitu ya, Mhm. ketika pas nikah kok tidurnya ngorok gitu ya, mengganggu amat gitu ya. Saya nggak Iya terbiasa misalkan. Nah, apa sih kiat-kiatnya? Yang pertama tentu ini adalah lakukan komunikasi yang terbuka. Silahkan terbuka saja, ya, jujur saja. Baik teteh terhadap suaminya, bunda terhadap suami, ayah terhadap bunda. Silahkan komunikasi terbuka, lakukan komunikasi dengan eh, penuh kepercayaan yang penuh
baik istri terhadap suami, suami terhadap istri. Yang kedua, pahami bahwa tidak ada yang sempurna, ya. Hmm. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu hanya rokok, ya. Betul kan? Yang lain tidak ada yang sempurna. Nah, yang Hmm. kedua, ajari itu di dalam otak kita, di dalam mindset kita tanamkan bahwa yang pertama, oh, yang memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kekurangan suami, inilah yang harus saya terima. Selama itu bisa diterima. Kalau terus-terusan main game online gitu ya, tanpa menyentuh istrinya, ataupun sebaliknya istri tanpa menyentuh suaminya, ya ini udah keluar dari rel yang ada di dalam Hmm. keluarga tentunya. Ya, Hmm. yang Hmm. selanjutnya, ayah sama bunda harus fokus terhadap kelebihan pasangan satu sama lain. Ya, Hmm. belajar fokus terhadap kelebihannya, jangan hanya kekurangan ketika kekurangannya hanya satu, misalkan ngorok saja, atau suka yang bau-bau saja, jengkol sama petai Hmm. misalkan. Ternyata kita apa? Atau kita suami kita senang terhadap game game online. Silahkan saja ketika waktu luang, waktu senggang, ketika dengan keluarga bisa menyempatkan waktu, why not? No problem. Gak apa-apa. Silahkan berikan ruang dan waktu. Selama itu tidak mengganggu aktivitas keluarga, aktivitas di dalam liburan, waktu bersama keluarga. Ya, silahkan. Makanya fokus terhadap kelebihan apa sih? Oh, ternyata suami saya penyayang. Suami saya walaupun suka game online tetap menyempatkan waktu kok dengan keluarga. Hmm. Tahu batasannya. Walaupun suka ngorok, gak apa-apa. Saya lebih tibra saja, lebih apa adem-adem saja, damai-damai saja. Oh, inilah Hmm. kekurangan suami saya. Fokus terhadap kelebihan suami. Ketika kita hanya fokus terhadap kelebihan suami, insya Allah kekurangan itu tidak akan ada di mata kita. Insya Allah. Ya. Jadi itu. Terus selanjutnya, berikan juga dukungan dan motivasi. Ya. Terhadap siapa? Terhadap eh, suami terhadap istri. Istri terhadap suami seperti itu. Kenapa? Karena ini akan membangun eh, salah satu sikap yang akan menimbulkan keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, terus lakukan perubahan bersama-sama. Ya, ketika sudah kelebihan, ketika sudah keluar dari relnya, main gamenya terus-terusan, ya, tidak tahu waktu. Nah, ini lakukan perubahan secara bersama-sama. Artinya apa? Jika kekurangan suami mempengaruhi hubungan di dalam berkeluarga, lakukan perubahan antara suami dengan istri. Coba berikan masukan antara istri terhadap suami, suami terhadap istri. Tentunya dengan baik gitu ya. Nah, dan teteh pun, ayah pun, bunda pun jangan langsung bahwa perubahan ini instan. Perubahan ini akan dilakukan secara cepat. Nah, harus dipahami bahwa perubahan perilaku, perubahan kebiasaan itu membutuhkan waktu. Selanjutnya apa? Jaga komunikasi dan koneksi. Jaga komunikasi yang baik. Tetap gunakan kata-kata yang baik antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Begitupun sebaliknya, ya. Artinya bahwa ketika suami punya kekurangan, tanamkan pada diri kita bahwa saya juga punya kekurangan, bahwa saya juga manusia yang jauh dari kesempurnaan. Insya Allah ketika sifat-sifat ini ditanamkan, insya Allah kanda Prof ini semuanya akan berjalan dengan selaras, dengan indah dan harmonis. Itu Oh, saja Masya kan. Allah. Luar biasa sekali, Bro. Ini kita potong-potong biar nanti bisa di-upload di ini, Prof. Biar ada manfaatnya nih, Ustaz Abdul Aziz nih. Menarik, Ustaz ya. Jadi kalau rumah tangga itu kan memang tidak ada habisnya. Nah, biasanya nih, saya mengulang lagi sebelum berumah tangga itu kan biasanya ada pilihan ini, Ustaz nih. Kalau dalam Islam itu biasa kan disebut dengan istilahnya itu kufu gitu ya. Nah, pertanyaannya kemarin kebetulan saya baru apa menghadiri satu walimah gitu ya, walimah, kemudian kebetulan itu mahasiswa saya gitu ya. Jadi itu jarak usianya tuh jauh sekali gitu ya. Jadi hampir
berapa ya? Mungkin 15 sampai 18 tahun gitu ya. Jadi pertanyaan saya itu, terutama itu dari sisi usia pertama pertanyaannya berarti ya. Yang berikutnya juga dari sisi misalnya suami istrinya itu orang kaya gitu, kaya banget gitu. Sementara suaminya itu ya pas-pasan gitu. Nah, berarti itu yang kedua tuh dari sisi istilahnya itu kekayaan ya harta gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya juga dari sisi mungkin ini suaminya tuh masya Allah gitu ya, apa namanya luar biasa gitu. Tapi istrinya tuh dia biasa saja atau kebalikannya istrinya tuh luar biasa apa cantik gitu ya kalau suami itu ganteng gitu ya tapi ini kok yang pasangannya itu tidak berbeda gitu ya. Nah, ini sebenarnya makna kufu dalam pernikahan Islam itu seperti apa ya, kemudian apakah itu menjadi pertimbangan utama gitu ya atau mungkin memang zaman sekarang itu sudah berubah gitu. Nah, kira-kira ada nggak efeknya dengan misalnya problem keluarga ke depan gitu ya. Misalnya tadi dari sisi usia biasanya itu dia akan berpengaruh terhadap mungkin selera, kemudian juga gaya hidupnya, kemudian juga mungkin tadi banyak hal lah dari lifestyle-nya itu. Dari sisi yang beda harta mungkin nanti dianggap suaminya itu kayak numpang di rumah istrinya gitu ya. Kemudian juga kalau kebalikan tadi kalau mamanya dari sisi apa face misalnya itu cenderung ya kadang malah jadi tidak tidak sesuai gitu. Nah, kira-kira seperti apa Ustadz nih kaitan dengan kufu dalam Islam dan efeknya dan dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga. Silakan Ustadz. Ya, tentunya ini yang paling penting ya. Baik misalkan ketika suami eh, kaya, istrinya biasa-biasa saja. Mm-mm. Atau istrinya cantik, kaya gitu ya. Sedangkan Hmm. suaminya orang biasa gitu ya. Iya. Bagaimana seperti itu? Nah, ini yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pasangan yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya cantik, yang merasa dirinya ganteng gitu ya. Jangan membuat pasangan ini merasa rendah diri. Mhm. Ini hal-hal yang sangat tidak boleh di dalam keluarga. Dan kita tentu tahu, Rob, bahwa ketika salah satu dari pasangan tersebut, kedua pasangan pengantin tersebut sudah melangsungkan, meyakinkan akan pernikahan, yakin mereka sudah tahu sama tahu. Mereka sudah tahu kekurangannya masing-masing. Mereka tentu sayang ada sisi positif yang lebih disayangi oleh suami atau istri. Ya, walaupun pada kenyataannya kan itu mah mungkin anggapan orang lain, bro. Ya, anggapan Mhm. lain. Wah, kenapa sih kamu cantik, kamu kaya, kok nikahnya sama yang biasa-biasa aja, Iya gitu ya. betul. Ya, seperti itu. Kita jangan Mhm. mudah terpengaruh oleh omongan orang lain, baik dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Fokus terhadap perjalanan rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sedang kita jalankan. Kalau kita mendengarkan dari kanan dari kiri, apalagi itu orang yang sebetulnya ingin memecah belah keluarga kita, ya habislah kita. Terpengaruh ketika kita terpengaruh dengan omongan orang lain, omongan tetangga, omongan sahabat yang mana itu sebetulnya ingin menjatuhkan kita dan kita hanya main percaya-percaya saja, terpengaruh oleh omongan-omongan orang, itu yang akan menghancurkan atau meretakkan rumah tangga. Ya, jadi sebetulnya kuncinya jangan sampai merendahkan pasangan, menjadikan atau menjatuhkan harga diri pasangan kita. Mhm. Angkat sebaik-baiknya, berikan penghargaan, berikan kepercayaan, komunikasi yang baik, komunikasi yang intens, saling terbuka itu yang akan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Itu saja, Prof. Gak muluk-muluk sebetulnya. Jangan sampai Kalau dampaknya kira-kira ada nggak Ustaz ya? Dampak tadi misalnya ketika apa mungkin dari sisi usia, dari sisi apa kekayaan, dari sisi tadi mungkin face-nya gitu, itu sebenarnya ada nggak sih dampak? Maksudnya perlu dipertimbangkan tidak ketika mungkin ada yang akan menikah gitu misalnya gitu. nah, Perlu nggak sih sebenarnya? betul, karena secara psikologi nih, Kanda, ketika seseorang memutuskan dia untuk menikah dengan beda usia yang terpaut jauh dengan dirinya, Mhm. saya yakin, 1000% saya yakin, ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Mhm.
Atau sebaliknya, ketika seseorang menikahi yang lebih tua darinya atau yang Mhm. lebih muda tadi, saya yakin Mhm. itu sudah ada pertimbangan yang sangat jelas, pertimbangan yang sangat kuat. Kenapa? Karena tidak serta-merta pernikahan ini dilakukan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Secara kata istilah Sunda nama gurung gusuk gitu ya, itu tidak, Mhm. ya, tentu ada persiapan-persiapan. Bagaimana kalau sudah terjadi, ternyata saya itu salah menurutnya. Ketika sudah menikah beda usia yang 15 tahun. Ternyata Mhm. saya yang lagi pengen passion dia nggak bisa gitu ya. Mhm. Nah ini Mhm. hal yang terpenting di dalam keluarga, lakukan keputusan dengan bijak sebelum melangkah kepada pernikahan. Makanya tadi fungsinya bimbingan perkawinan ini adalah untuk mempelajari bagaimana kiat-kiat, cara-cara mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Seperti itu kan, Mbak? Iya luar biasa sekali ya. Artinya memang betul ya. Memang tadi di awal tuh ada pertimbangan gitu ya. Ketika mungkin tapi ada juga nih yang mungkin yang pertimbangannya itu kurang matang gitu sehingga kemudian Betul, malah tadi karena mungkin hanya sepekan sebulan gitu kan. Kemudian setelah itu langsung menikah gitu ya. Ternyata mungkin anggapan awal itu karena mungkin kadang ada yang muda, kadang mungkin karena berpikir kadang nggak apa-apa lah nanti juga saling mengerti, saling memahami gitu. Tapi nanti faktanya ternyata nggak ketika sudah berjalan ternyata oh, enggak gitu dan tidak itu sesuai menjadi ekspektasi. betul. Iya, dan itu saya sempat menulis juga tuh. Saya sempat menulis tulisan itu tentang mitos kufu gitu ya. Nah, mitos kufu itu sebenarnya membantah itu tentang kufu gitu ya, tentang bahwa nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi di Betul. awal saya itu berpendapat bahwa kufu itu ya tidak berpengaruh gitu ya, tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kemudian Hmm. faktanya gitu ya, faktanya itu beberapa apa ya kita tahun belakangan kita melihat ada banyak sekali yang curhat, yang ngobrol, diskusi, konsultasi dan sebagainya ternyata ada juga gitu sehingga mungkin ya tetap ya ada pertimbangan ketika mereka kan pasti akan harus istikharah dan sebagainya dari sisi usia, dari sisi harta, dari sisi mungkin face-nya itu perlu diperhatikan kalau saya seperti itu gitu ya. Oke, Betul, saya betul. masih punya tiga pertanyaan lagi ini Ustadz nih. Ya, Tapi mungkin ada yang lain yang ingin diskusikan boleh juga nih. Silakan ada Neng Lilis, ada Teh Sumarti, ada Abah Suhendi juga mungkin bisa sharing nih. Sudah berapa lama menikah, kemudian bagaimana nih tipsnya menjaga silaturahmi nih gitu. Oke, bagus, bagus, oke, monitor nih, bagus nih ada guru saya ini nih. oke. Kemudian ada ini juga nih siapa ya? Kok dari Inggris apa nih ya? Udah telat kali ya saya mau udah start untuk memahami hal yang tadi ceritakan. Saya sudah 28 tahun menikah, berbeda usia 10 tahun dengan suami gitu ya. Jadi mungkin boleh bagi tipsnya juga nih nanti ya. Tapi kita ke ini nih, ke Abbas Suhendi. Silakan Abbas Suhendi gimana nih? Sudah menikah berapa tahun? Kemudian apa nih tipsnya? Ada ini juga dari Pak Ustadz Nur Hadi juga nih, Kepala KUA dari Waisulan juga Lampung nih. Nanti mungkin bisa diskusi juga kalau sudah ada waktu. Silakan Abbas Suhendi. Lagi asik dengerin dulu, mau dengerin dulu Pak Nur Hadi ini, Pak, silakan. Ini ada Lagi Abdul asik Aziz. dengerin. Mohon maaf saya telat baru masuk. Saya ingin mendengarkan dulu juga nih. Ya, punten baru masuk. Belum nyambung nih arah pembicaraannya. Siap, Pak Kiai, Yes. siap. Oh, Ya, siap ya. Nggak apa-apa, nanti kalau momen itu kita bisa diskusi. Jadi tadi kita mulai pertama bicara tentang kufu gitu ya. Kemudian yang kedua bicara tentang strategi ataupun tips awal pertama atau mungkin tahun-tahun pertama menikah gitu kan ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, Sabtu Aziz ya. Nanti saya sambil dengarkan nih. Jadi saya pengen lebih sistematis gitu dari mulai kufu, kemudian tahun pertama gitu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, Sabtu Aziz nih, berdasarkan pengalaman dan juga mungkin kan kalau penyuluh itu kan banyak sekali yang konsultasi. Ya, kira-kira sebenarnya
usia pernikahan itu masa-masa kritis itu di tahun-tahun keberapa sebenarnya itu ada berapa fase tuh lebih kurang dari mulai ya 1 tahun sampai mungkin 50 tahun itu sebenarnya berdasarkan pengalaman itu ada berapa fase itu masa-masa kritis gitu atau mungkin kalau kita boleh itu apa terjadinya kasus perceraian itu paling banyak itu di tahun keberapa pernikahan sebenarnya gitu kan silakan saya. Ya, nah ini insya Allah nyambung nih dari Ibu Lilis nih ya, Mm-mm. Neng Lilis nih. Udah telat kali ya saya mah Ustadz untuk memahami hal yang tadi diceritakan. Saya sudah 28 tahun menikah. Perbedaan usia 10 tahun dengan suami. Ini tim Teh Lilis nih yang 10 tahun itu suaminya apakah yang lebih muda atau Teh Lilisnya atau seperti apa ya nanti dikirim lagi. Oke. Nah, pertanyaan yang menarik dari Prof yang barusan disampaikan gitu ya, bahwa biasanya masa kritis di dalam pernikahan ini terjadi pada 5 tahun pertama biasanya, Prof. Ya, 5 jadi tahun pertama ya. sesuai pengalaman gitu ya, sesuai pengalaman dari yang konsultasi, dari yang bercerita gitu ya. Biasanya di 5 tahun pertama ini adalah masa-masa usia pernikahan yang paling kritis gitu ya. Kenapa? Karena pada masa ini pasangan suami istri ini dalam proses penyesuaian dan pembelajaran untuk hidup bersama. Ya, jadi masih dalam proses bagaimana kita menyesuaikan atau menyatukan pemahaman-pemahaman antara suami dengan istri gitu ya. Kenapa mereka harus beradaptasi dengan perbedaan karakter gitu ya, dengan perbedaan pola pikir gitu ya, dan kebiasaan masing-masing ya antara kebiasaan masing-masing di antara suami dengan istri ya kenapa beberapa masalah yang umum terjadi pada 5 tahun pertama dalam pernikahan tentunya ya ini yang pertama terburu-buru memutuskan untuk menikah Hmm. ini yang terkadang sering menjadi problem atau permasalahan di dalam pernikahan. Yuk, lihat orang lain 25 tahun udah punya anak dua. Lihat orang lain 30 udah punya anak Hmm. tiga dan yang lain sebagainya. Kok kita belum? Yuk, yuk, lebih baik kita nikah gitu ya. Seperti Hmm. itu misalkan. Nah, ini mungkin terburu-buru di dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, ini terjadi masalah komunikasi, Prof. Terjadi Hmm. masalah komunikasi ini mungkin pasangan mengalami kesulitan dalam komunikasi yang efektif yang dapat menyebabkan kesalahpahaman yang Hmm. berujung nanti terhadap konflik gitu ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah perbedaan rencana. Kadang pasangan mungkin memiliki rencana atau tujuan A. Terkadang kita rencana dan tujuan kita B. Dan ini yang akan menjadi problem, menjadi tadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Atau yang selanjutnya ada hutang yang disembunyikan, Bro. Hmm. Jangan sampai ketika kita punya hutang gitu ya, atau sedikit banyak pun bicaralah terhadap suami, bicaralah terhadap istri, terbukalah ya. Dan yang tentunya yang terakhir ini biasanya tidak ada kejujuran. Tidak ada keterbukaan. Nah, namun perlu diingat ya bahwa setiap pasangan ini memiliki pengalaman yang unik, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangan. Ya, dan ini insya Allah akan menjadi pernikahan yang ideal, pernikahan yang efektif, yang memberikan efek yang positif. Ya, dan biasanya tadi Prof, di usia 5 tahun pertama ini yang sering masa-masa kritis di dalam pernikahan. Dan alasannya yang tadi yang barusan kita jelaskan. Seperti itu, Prof.
Oke, artinya berarti ini ya, jadi maksimal mungkin ya, secara hipotesis itu maksimal itu 5 tahun untuk bisa Betul, saling memahami gitu ya. betul, Bisa ada yang betul, bisa lebih cepat, agak bisa lama. Tapi kemudian kan berarti mungkin kalau kalau berdasarkan siklus bisa jadi begini. Jadi oke, 1 sampai 5 tahun itu adalah masa pengenalan saling memahami. Oke, selesai. betul, Kemudian ketika sudah 5 tahun, maka kemudian mungkin sudah terbentuk tuh, sudah sefrekuensi lah gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin menghadapi masuk ke usia pernikahan itu 10 atau 20 gitu ya. Ketika 20 tahun misalnya dia sudah masuk ke usia 20 tahun atau 20 tahun pernikahan itu biasanya justru ini juga saat biasanya muncul apa ya rasa bosan. Nah, itu berarti, nah biasanya mungkin berarti itu juga berarti masuk ke masa kritis juga dari pernikahan. Jadi mulai mulai bosan gitu. Mungkin dari mulai tadi kalau biasanya kalau di pernikahan itu kalau awal itu kan mungkin dia rumahnya mungkin masih ngontrak, rumahnya masih kecil, belum punya kendaraan sebagainya. Nah, ketika pernikahan itu sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, biasa sudah rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, sudah mapan. Nah, anak-anak mungkin juga sudah besar gitu. Nah, dari situ justru malah muncul ini ya, apa ya semacam tadi ini pertanyaan yang ketiga yang keempat nanti sebenarnya ini ya. Nah mungkin tapi yang pertanyaan sini kita sambungkan itu dengan di usia mungkin pernikahan itu 10 sampai 15 sampai 20 tahun. Nah seperti apa nih ketika mungkin muncul ada dua identifikasinya. Pertama itu adalah mulai muncul apa ya semacam kebosanan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi komunikasi itu oke orang bilang tuh komunikasi 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 tapi faktanya ketika komunikasi itu mungkin salah satu pasangan itu merasa udah udah apa ya, udah dibilangin udah berkali-kali udah susah gitu ya udah yaudahlah biarin aja yang penting nggak pisah gitu aja kadang-kadang seperti itu kira-kira gimana nih Ustadz nih untuk mengatasinya nih kira-kira nih jadi kebosanan dengan apa komunikasi yang mungkin bisa lah boleh dikatakan buntu gitu ya boleh dikatakan buntu tapi ya yang penting nggak bisa aja ya udahlah seperlunya aja gitu artinya mungkin ini ya bahasanya itu dipendam gitu ya dipendam. betul. Walaupun dipendam mungkin nggak seperti api dalam sekam tapi ya udahlah biarin aja lah gitu kira-kira gimana Ustadz nih. Oke, tentu yang pertama tadi adalah komunikasi yang terbuka, ya, tidak lepas Mhm, dari itu. Komunikasi yang terbuka yang tidak bersifat menyerang terhadap pasangan, ya, mhm, tidak bersifat mengkritik terhadap suami istri, terhadap suami terhadap istri. Yang kedua, ketika sudah bosan nih gitu ya, gini-gini saja, mhm, pengen cari yang baru gitu ya, pengen suasana yang baru atau seperti apa ya, tentunya yang kedua cari kegiatan baru bersama. Sebetulnya hmm, belum kita lakukan gitu ya. Ketika kita pengen melakukan ini ya komunikasikan secara baik gitu ya. Misalkan bermain olahraga bersama, hanya sekedar jalan santai bersama, makan mhm, bersama, ngedate bersama, walaupun dalam usia pernikahan yang tidak lagi muda gitu ya, seperti mhm, itu. mhm, Nah, itu lakukan kegiatan baru secara bersama ya, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami gitu ya. Terus jangan lupa tambahkan sentuhan yang sangat romantis ya, baik sentuhan fisik, sentuhan non fisik, dengan bahasa-bahasa yang romantis, dengan bahasa-bahasa yang baik, dan itu harus kita ciptakan. Ketika kita tidak mau menciptakan, ya kita tidak akan bisa. Ketika kita tidak mau merubah, ketika kita tidak mau membuat sesuatu hal yang baru, ya itu tidak akan pernah berubah. Hanya akan monoton, hanya akan bosan dan bosan saja gitu ya. Makanya mhm, berikanlah waktu dan ruang yang baru, baik terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Dan ini sebetulnya kalau kuliah umum ini wajib untuk para apa namanya, Prof, para pelaku-pelaku gitu ya, pelaku iya rumah tangga. Artinya eh, betul 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 para ibu-ibu atau ayah mhm, bunda yang sedang melakukan aktivitas apa keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Dan mhm, insya Allah mhm, ketika mereka mendengarkan ini bisa menjadi sebuah solusi, bisa menjadi sebuah cara bagaimana mempertahankan kelanggengan rumah tangga seperti itu. Atau kita mhm, pengen mhm. keluar sudah tidak bisa dipertahankan, caranya harus seperti apa? Ceritakan
keluh kesahkan kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Jangan sampai Mhm. ketika tadi kita curhat malah ember gitu ya, malah kemana-mana, semua orang jadi tahu gitu kan. Ya seperti Iya, itu. iya. Nah, dan yang terakhir tentunya tentu teman-teman harus tadi apa sudah saya ulang, lakukan fokus terhadap kelebihan pasangan. Insya Allah Hmm. kalau kita fokus terhadap kelebihan pasangan, sebosan apapun rasa itu akan kembali menjadi cinta yang semakin kuat dan harmonis. Mungkin itu Prof. Oke, terima kasih. Saya luar biasa nih ya. Tadi nanti kita masih banyak, saya masih penasaran nih banyak hal yang harus didiskusikan. Tapi kita baca ini dari Neng Lilis dulu ini ya. Jadi Hmm, pertanyaannya itu kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis bertahan. Jadi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis bertahan sampai dengan saat ini. Artinya kehidupannya kurang lah ya, kurang harmonis gitu ya. Tidak harmonis karena kurang komunikasi. Betul, rata-rata komunikasi gitu ya. betul. Kemudian timbul kebohongan yang dilakukan suami. Jadi apa yang harus dilakukan? Tambahan pertanyaan itu, jadi kalau bohong itu apakah karakter atau ini gitu ya, atau bak bakat atau karakter? Mungkin saya tambahkan juga Ustaz nih. Mungkin ada juga nih. Saya pernah dicurhati juga sama seorang suami gitu ya. Suami ini mengatakan bahwasanya iya apa namanya? Saya pernah mendengar hadis dari Nabi katanya gitu. Katanya kalau bohongnya suami ke istri itu boleh yang ringan-ringan gitu. Artinya artinya itu daripada istilahnya itu apa? Istilahnya itu malah timbul konflik. Misalnya dari mana gitu kan? Misalnya pulang malam gitu kan? Pulang malam dari mana gitu? Padahal dia positif, bukan negatif gitu. Ya. Pulang malam misalnya, dia bilang ada kerjaan di itu di ini gitu. Padahal mungkin nggak persis gitu. Mungkin kalau dia bilang mungkin kalau dengan teman-temannya gitu, mungkin akan tambah ada sesuatu yang besar gitu. Walaupun ini mungkin tidak tepat juga. Bener nggak sih sebenarnya gitu? Ada nggak hadisnya gitu? Kalau bohong dan sebagainya. Ya Silakan Zat, mungkin gimana nih pendapatnya itu nih? mungkin ngelesnya sang suami itu ya. Oh gitu ya. Ya, karena tentu yang namanya bohong, ketika satu kali berbohong ditutupi dengan kebohongan lagi, itu akan Mhm, menjadi kebiasaan. Dan kesananya mhm, akan terus berbohong dan berbohong lagi. Ya, mhm. makanya tadi kata Teh Lilis gitu ya, apakah rajin bohong itu bakat atau karakter gitu ya? Iya Itu betul. bukan bakat, tapi itu kebiasaan. Ya, Mhm, ketika sudah satu kali berbohong dan kesananya akan terus ditutupi dengan kebohongan lagi, mhm, dan akan menjadikan suatu karakter, akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ini yang akan tentunya menjadi apa kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau suami satu kali berbohong, ya kesananya pun akan terus berbohong. mhm, Dan apa sih yang mhm, menyebabkan suami ini terus berbohong? Ya salah satunya mungkin ya karena akan ada rasa cemas, ada rasa mhm, ketakutan ketika dia jujur, wah istri saya akan seperti ini nih. Akhirnya dia berbohong, berbohong mhm, lagi dan berbohong lagi. Dan ini menjadi kebiasaan yang tidak baik sebetulnya ya. Dan tentunya ketika sudah apa berbohong ini sudah menjadi kebiasaan, dia tidak mau menceritakan yang sebenarnya sampai kapanpun tentu akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Ya, dan mhm. seperti yang Ustaz katakan, bohongnya suami terhadap istri boleh-boleh saja ya dalam hal apa dulu gitu ya. Kalau terus-terusan Untuk dalam kasus sebenarnya hal ya nggak bisa dong. Oke. misalnya gini, Zat, ada kasus ini teman gitu ya, orang lah gitu ya. Jadi itu ya tadi dia berbohongnya itu apa ya? Ya mungkin karena dia ta'adud gitu kali ya, gitu ya. Jadi dia tuh istrinya tuh tahu setelah 3 tahun gitu ya. 3 tahun tuh baru tahu. Ini gimana bang? Abang bohongnya tuh kayak gimana sudah satu sudah jatuh. Ini kayaknya pengalaman Prof deh ini. Bukan. Orang lain gitu ya. Jadi dia seperti kan, loh, Ya. kalau yang temen di Lombok itu Hmm. sampai yang istri keduanya itu sampai meninggal. Hmm. Jadi istri keduanya meninggal, kemudian apa ada orang nganterin 3 orang anak ke rumah istri tuanya, bilang ini istri apa anaknya istri apa anaknya suami ibu dari istri ini kebetulan istri itu udah meninggal, jadi anaknya itu diantarkan.
sampai jadi anak itu sekitar 6 tahun, berarti itu malah 6 tahunan gitu. Nah itu maksudnya gimana sih ketika ditanya itu boleh boleh nggak sih gitu, jadi bukan bukan melegalkan gitu ya ta'adud, bukan, tapi eh, kayak gimana nih ketika ditanya nih ada batasannya, maka tadi yang boleh yang bohong kayak gimana sih gitu, atau mudorotnya lebih besar atau kayak gimana nih sebenarnya, silakan Ustaz. Ya, tentu yang pertama tadi eh, apa namanya? Ketika seorang suami berbohong, ya, Mhm, ketika suami berbohong terhadap istri, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi suami kenapa mhm, berbohong. Yang mhm, pertama tentu dia tahu kalau saya jujur, istri mhm, saya akan berbuat ini. Istri mhm, saya akan melakukan ini. Daripada mhm. istri saya melakukan ini, daripada istri saya berbuat ini, lebih baik saya berbohong. Satu kali dia berbohong. Iya betul. Betul. Ketika Mhm, selanjutnya, ketika dia mau jujur, berawal dari kebohongan, dia sudah tergantung pada dirinya yang suka berbohong. Terus mhm, akan berbalik lagi seperti itu. Siklusnya akan kembali seperti itu. Kenapa? mhm, Tadi apapun hal yang baik, kalau sudah menjadi kebiasaan, akan terus menjadi baik. Sebaliknya, hal yang negatif, ketika sudah mhm, sekali berbohong, akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Makanya inilah pentingnya komunikasi sebetulnya. Pentingnya komunikasi antara suami dengan istri. Oh, saya sudah tidak bisa dikomunikasikan. Suami sudah tidak bisa menerima saya. Istri sudah tidak bisa menerima saya. Ya, tentu ada cara-cara yang bijak. Ya, jangan sampai suami membunuh istri. Amit-amit ya. Istri kan kita tonton gitu kan, kita lihat itu akibat adanya konflik yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa saling terbuka, yang tidak bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Kenapa Anda membunuh istri Anda? Tersinggung. Nah, itu adalah salah satu penyebab apa? Mungkin tidak bisa menghargai. Kenapa Anda sampai membunuh suami Anda? Suami saya selingkuh. Suami saya, kenapa? Mohon maaf nih, di berita ada kan yang kemaluannya atau barangnya dipotong oleh istrinya. iya Itu betul. akibat apa? Ya, oh, akibat rasa kecewa sang istri ketika tidak jujur, ketika dia berbohong. Ya, itu akan menimbulkan salah satu gejolak yang sangat luar biasa di antara eh, pasangan tersebut. Makanya yang Mhm. terpenting tadi, lebih baik komunikasi, utarakan secara baik-baik, secara terbuka. Insya Allah itu yang akan menjadi peluang perubahan di antara kedua belah pihak. Mungkin itu kan, Mbak. Oke, baik saya terima kasih ya. Jadi tetap saja ya yang namanya apa, inal kadziba il apa yahdi ilal ini ya fujur ya. Jadi kebohongan itu memang selalu mengajak kepada ya kefajiran gitu ya, al fujur ilal apa ilal nar gitu ya. Baik, terima kasih Sat. Kita undang yang lain nih, kalau yang mau bertanya ada Abah Suhendi juga, ada Pak Nur juga mungkin. Jadi kita sedang berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya membangun, mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya di era digital sekarang ini. Tadi Ustaz Abdul Aziz sudah menyebutkan tentang penggunaan gadget, kemudian juga tentang komunikasi, ya, kemudian juga hal-hal yang lain itu yang memang yang memengaruhi. Ada dua pertanyaan lagi, Seth, nih, kalau dari saya nih. Sebenarnya ini tinggal udah habis sih waktunya, tapi ada dua pertanyaan nih menarik. Tadi walaupun kita ini yang hadir itu tidak terlalu banyak, tapi ini kita live di YouTube dan misalnya nanti kita upload di apa di ini juga separuh-separuh potongan-potongan, jadi insya Allah akan menjadi amal soleh kita insya Allah gitu ya. Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama lagi itu adalah terkait dengan ini. Sering sekali keharmonisan keluarga itu biasanya itu dipengaruhi oleh keluarga besar, ya keluarga besar.
Ya mungkin dari mulai yang paling ini berarti ipar adalah maut gitu ya. Kemudian juga apa hubungan antara menantu dengan mertua, biasanya menantu perempuan dengan mertua laki-laki ataupun mertua mertua perempuan dengan menantu laki-laki, atau mungkin juga ada keluarga besar yang kadang suka campur tangan gitu ya. Dan juga kadang juga ada mungkin tadi karena komunikasi kurang atau apa, jadi kadang salah satu dari suami ataupun istri ya itu sering sekali lebih mengutamakan keluarganya. Ya, biasa kadang itu istri gitu ya. Dari beberapa teman yang konsultasi ke saya itu biasanya istri itu kadang terlalu berlebihan apa mengutamakan keluarganya atau keluarga besarnya. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih solusi ini terkait dengan ya orang ketiga ataupun keluarga besar yang ikut campur dalam keharmonisan keluarga. Silakan saya. Oke, yang pertama begini ya Prof ya. Terkadang tadi ipar adalah maut gitu ya. Iya, betul. Ada istilah seperti itu gitu ya. Dan ini selamat datang nih. Ada Bapak Kepala KUA nih, guru saya nih, Ah, Kak Kanda nih, Kak Adi ini dari Rumpin, Lujeng Sumping, Kanda Haji. Ya, terima kasih. memang cara apa namanya? Cara mengelola pengaruh dari keluarga mungkin ya, atau dari orang ketiga, baik itu dari adik, dari kakak, dari ayah, dari ibu terhadap keharmonisan keluarga ya. Pertama tentu kita tidak bisa kita lepaskan dari komunikasi yang baik ya. Pastikan komunikasi yang baik, komunikasi terbuka dengan keluarga tentang batasan-batasan ya. Ada batasan antara eh, ayah tentang keadaan rumah tangga, ada batasan dengan ibu tentang kondisi rumah tangga, ada batasan pernikahan kita dengan adik kita, dengan kakak kita. Batasan ini yang harus kita pahami, tentu dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, menetapkan batasan-batasan ini tentunya dengan batasan-batasan yang konkret, batasan-batasan yang jelas ya. Jadi jangan sampai tadi ada permasalahan kita umbar. Kakak tahu, adik kita tahu, ayah, suami kita, ayah kita tahu. Ternyata selama pernikahan orang tua kita tahu, sehingga ini akan menjadi konflik, ini akan menjadi pengaruh, akan terjadi ikut campur antara keluarga dengan pernikahan, dengan status pernikahan kita. Yang selanjutnya ya ini akan apa yang harus kita lakukan? Kita tentu harus mencari dukungan dari luar. Jangan sampai hanya mendengarkan dari ayah kita saja, dari ibu kita saja, dari kakak kita saja. Mungkin ternyata kan kita tidak semua adik kita atau saudara kita, saudara kita, adiknya suami kita. Tadi mungkin saja ipar ini adalah maut gitu ya, yang akan mencelakai kehidupan rumah tangga kita. Seperti itu. Ya, nah dan ini mudah-mudahan ketika mencari dukungan dari luar, seperti kita lebih sharing kepada konselor ya, kepada apa orang-orang yang tepat, guru-guru kita, insya Allah ini akan menjadikan keluarga kita yang lebih apa jauh dari gangguan orang dalam keluarga kita. Mungkin itu kan, Bro. Baik, jadi intinya adalah ini ya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dan masing-masing ya Betul. karena ini terjadi nih banyak sekali nih ya. Jadi orang-orang yang keluarganya itu terutama biasa nanti efeknya itu ke keluarga lainnya gitu, keluarga besar kemudian ke ini ya, itu akhirnya terjadi dan saya banyak beberapa orang itu konsultasi ini kenapa begini gitu. Ini ternyata mungkin mertuanya, ini keluarga besarnya, ini adiknya ini itu sering kayak masuk gitu ke dalam keluarga sehingga malah mengganggu gitu. Oke, kita masih ada waktu. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya nih. Ini ada Ustaz. Ini banyak sekali nih sebenarnya nih ya yang hadir ya. Mungkin tapi mungkin karena ini ya waktunya kali ya, atau mungkin juga karena mungkin masih belum fokus. Ini ada Pak ini ya, Pak siapa? Ada Ustaz Adi ya dari Kawah Rumpin ya ini ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Ini ada Pak Nur Hadi juga kan. Tapi masih sibuk. Tapi sebelum mungkin kalau orang bertanya nih ya. Tapi sebenarnya dipersilakan sih kalau mau langsung bertanya ya Ustaz Abdul Aziz ya. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya ini ada saya sempat menulis ini, menulis atas satu cerita, judulnya itu ada cerita Tiga Papa.
ya, tiga papa, jadi tiga orang suami gitu ya, tiga orang suami, jadi dia kakak adik yang tadi nyambung dari yang pertama itu, jadi satu dua tiga gitu ya. Nah kesamaannya ya mereka rata-rata sudah menikah di atas apa 20 lah ya, 15 20 sampai 30 tahun gitu ya. Nah tapi rata-rata ini mereka curhat ini curhat. Nah mungkin saya minta pendapat ke Ustadz Basi gimana, kira-kira jawabannya kayak gimana. Jadi ketiga-tiganya ini itu apa ya, semacam tidak apa ya, dia inilah agak sedikit ini ya, agak sensitif sih sebenarnya itu. Intinya bahwa apa istrinya itu dia sudah tidak bisa lagi untuk apa istilahnya itu untuk melayani lah suaminya itu tiga. Akhirnya yang pertama itu dia menikah lagi gitu ya. Yang kedua apa selingkuh gitu ya. CLBK gitu kan ya. Yang satu lagi mungkin yang lainnya gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih nasihatnya nih untuk istri juga kemudian untuk suaminya. Karena kesamaan dari ketiganya itu memang intinya itu sudah tidak bisa lah gitu ya dari pihak apa istri itu gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih, Seth, nih? Jawabannya nih kira-kira nih. Nasihatnya mungkin untuk suami dan juga untuk istrinya nih. Silakan, Seth. Ya, ya. Jadi eh, ketika pasangan kita gitu ya, ketika apa namanya suami kita gitu ya, sudah mengetahui nih bahwa istri kita itu sudah tidak bisa melayani kita, sudah tidak Betul. bisa, atau sebaliknya, ternyata suami kita sudah tidak bisa melayani seorang istrinya gitu ya dengan baik Betul, gitu ya. betul. Nah, pertama tentu yang harus kita lakukan, pertama kita harus menghormati istri kita ya, kalau posisi dalam keadaan suami. Sebaliknya, istri harus bisa menghormati suami. Artinya harmonisnya seorang suami istri itu sebagai pasangan, bukan sebagai individu. Mhm. Dia harus sadar bahwa dia itu berpasangan ya, tidak hidup Mhm. sendiri. Kecuali Mhm. kalau udah pisah itu beda lagi. Nah, ini Mhm. bagaimana ketika masih ada dalam salah satu ikatan rumah tangga gitu ya, ikatan perkawinan. Nah, jaga keseimbangan di dalam rumah tangga tersebut ya. Dengan apa? Dengan tugas dan tanggung jawab secara adil. Mhm. Tugas dan tanggung jawab secara adil ini jangankan biar apa? Jangan biarkan suami kita ini merasa terlalu berat dengan beban yang harus dia pikul. Mhm. Mhm. Atau sebaliknya istrinya pun harus seperti itu. Lalu yang selanjutnya apa langkah yang harus kita lakukan? Tunjukkanlah kasih sayang dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pasangan. Ya, ketika sudah, walaupun sebetulnya saya sadar nih, pasangan kita ini sudah tidak bisa melayani saya dengan baik, baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, karena mungkin tadi kan ya, karena mungkin faktor Mhm. usia gitu ya, Mhm. atau Mhm. faktor-faktor yang Ada sakit lain. juga gitu kan ya. Betul, masalah Mhm. sakit juga. Makanya tentu yang terpenting ini dalam keluarga jaga kesehatan fisik dan mental. Ini yang sangat penting ya, biar Iya, selalu kalau udah fit. sakit gimana Seth? Kalau udah sakit Iya, berarti dia sakit seperti gitu. itu. Kalau sudah sakit gimana nih? Berikan dukungan, berikan motivasi, baik Hmm. istri terhadap suami maupun suami terhadap istri. Ayah, ayah sedang sakit ya sekarang. Saya yakin ayah bisa sembuh. Hmm. Bersabar istri. Sebaliknya ketika terjadi di istri, ya suami harus seperti itu. Dorong istri kita, motivasi istri kita, bukannya menikah lagi, bukannya selingkuh gitu ya. Iya, Berikan waduh. ya. Eh, Terus selanjutnya yang terpenting ini adalah keyakinan akidah kita. Apa? Lakukanlah tadi, memintalah kepada Tuhan supaya bagaimana tetap dalam keadaan yang harmonis. Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah Sana, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. mana? Kalau seperti itu, memintalah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ketika seorang suami atau istri sudah fokus
terhadap Robnya, apapun yang terjadi ini adalah keputusan dari Tuhan, kesabar dan tawakal itu adalah cara yang lebih utama dan lebih baik antara untuk suami dan istri. Mungkin seperti itu kan, Mbak. Mungkin Iya, tapi nanti, tambah-tambah, iya. Menarik iya. juga sih. Jadi gini, ada yang satu orang ini, dia bilang itu kan iya, dia sudah tawakal, sudah bersabar, tapi ternyata kan apa ya, hasratnya itu kan tetap harus disalurkan gitu. Sementara Betul. ini sudah nggak bisa lagi gitu karena sakit, karena pokoknya udah nggak bisa lah macam-macam, dan mungkin dia sudah tidak punya, nggak mungkin punya keturunan lagi dan seterusnya gitu. Jadi Betul. apakah tadi dengan tetap bersabar atau mungkin ada yang lainnya Nah, gitu? tadi terbuka komunikasi yang baik. Mhm. Lakukan komunikasi, lakukan pendekatan yang baik, jelaskan ya bahwa keadaan yang sebenarnya seperti ini, baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung atau mengkritik satu sama lain. Dan ini yang akan memberikan keleluasaan. Oh, ternyata insya Allah ketika dibicarakan dengan baik, dengan lemah lembut, dari hati ke hati, insya Allah pasangan kita akan menerima. Oh, mungkin cara ini yang terbaik. Silahkan mungkin, Prof, mau menikah lagi atau seperti apa? Itu mungkin yang akan dilayangkan dari istri. Atau sebaliknya mungkin. Ya, seperti itu. Lakukan pendekatan-pendekatan yang baik, pendekatan-pendekatan yang positif, bahasa-bahasa yang merangkul, tidak memukul, bahasa-bahasa yang tidak mengkritik, ya, seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya, Masya dan Allah. akan menghasilkan yang baik ketika dari awal sudah melakukan kesalahan, ya, Mhm. kesananya pun akhirnya pun akan kesalahan yang akan didapatkan. Seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa nih udah lewat 41 ini. Artinya waktunya sudah lewat ini sudah set nih, udah Iya, lewat aduh, bahas. udah lewat 11 menit nih. Iya Silakan. betul. Baik, cukup sih kayaknya. Terima kasih banyak ya Ustaz Basu, luar biasa Ya. sekali. Ini tadi memang menarik ya ketika bicara tentang keharmonisan dari rumah tangga dan banyak hal kita mulai dari awal sampai selesai gitu kan ya tadi. Tapi memang sangat bijaksana ya, bijaksana dan bijaksini. Baik, saya terakhir mungkin dalam 1 sampai 2 menit memberikan closing remark ya, closing statement terkait dengan bagaimana sebenarnya mewujudkan keluarga sakinah di era digital ini. Silakan saya. Insya Allah, Alhamdulillah, acara kita dari awal sampai akhir telah selesai. Mungkin ini beberapa aspek penting yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan ya selaku ayah dan bunda ya dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, jaga komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Ini adalah salah satu hal untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ya. Terus yang selanjutnya saling pengertian, saling memahami gitu ya. Terus jaga kesabaran, selalu pasrahkan apapun kepada Tuhan setelah melakukan ikhtiar ya, harus memberikan penghargaan satu sama lain terhadap pasangan ya, jangan sampai kita kurang bersyukur ya, harus menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Dan kalau kelebihan pun, tanamkan bahwa hanya kelebihan dan kelebihan yang ada pada suami kita. Dan ini yang akan menimbulkan salah satu keharmonisan, keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selanjutnya, lakukan jadwal waktu bersama. Hanya sekedar untuk makan bareng, soto bersama, misalkan, hanya sekedar untuk jalan bersama, ini akan menimbulkan apa namanya keutuhan keluarga yang harmonis. Dengarkan dan pahami apa yang pasangan kita sampaikan, curhatan suami kita dengarkan, curhatan istri kita dengarkan, ya. Seperti itu, insya Allah semuanya akan mewujudkan, menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang mawadah warahmah di era digital ini, ya. Ketika penggunaan gadget sudah dibatasi, mana waktu yang harus di-off-kan seluruh keluarga dan anak.
berikan penghargaan setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya terhadap istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah bunda terhadap anak-anak kita. Insya Allah ini akan menjadi salah satu kiat-kiat untuk keutuhan di dalam rumah tangga yang harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Kanda Prof. Dr. Abdul Wisno yang telah memberikan saya waktu untuk sharing, berbagi dalam malam yang penuh berkah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Aziz atas waktunya. Mudah-mudahan next kita bisa diskusi lagi, bisa ngopi bareng juga di Cibinong insya Allah ya. Amin, Karena kami amin. kebetulan sudah memiliki punya program studi hukum keluarga Islam. Terima kasih juga di sini ada Bu Neneng Lilis, ada Abah Suhendi juga, ada Pak Ustadz Nur Hadi juga, Kepala KUA di Waisulan juga. Tadinya mau kita gabungkan, cuma kayaknya beliau sibuk terus ini di Kepala KUA-nya ini ya. Sama Pak Adi juga ini ya apa namanya mahasiswa kita dulu nih Pak Adi kayaknya nih, ada ME nih kayaknya nih. Terakhir ketemu di waktu pertemuan kepala KUA di Ciawi itu ya. Terima Hmm. kasih banyak ya dengan Bu Nina juga, Abah Suhendi juga terima kasih tadi ditunggu sharingnya sebenarnya biar kita pengalaman lah karena ini manfaatnya bukan ya pertama untuk saya pribadi, untuk kita semuanya gitu ya dan juga nanti untuk pendengar, penonton juga di YouTube juga ini live juga dan juga di rekaman nanti di akun saya. Nanti kalau saya perlukan video nanti boleh saya kirim juga di Telegram ya agar nanti manfaatnya bisa lebih banyak karena di era digital ini ya bukan hanya saat ini tetapi itu akan berterusan dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yakni idamatal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin saleh yad'ulah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita bertemu lagi di program berikutnya. Insya Allah kita ada program di tanggal 14 Februari terkait dengan riset metodologi untuk epistemologi, aksiologi, dan uh, untuk juga ontologinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Abdul warahmatullahi Aziz, wabarakatuh. luar biasa Sama-sama, bro. sekali. Pak Nur Sama-sama. Hadi, terima kasih ya. Pak Ya, Suhendi juga Sama-sama ditunggu KKN-nya Ustaz. biar cepat ya. selesai. Buka dong Semangat kameranya, Pak buka. Nur. Kita lanjut Sip, lagi sip, ya, sip. ngopi kita Ustaz Aziz.